Kembali kami akan ajak Anda bergabung dengan beberapa rekan kami yang berada di lapangan. Ada Endra Kusuma yang berada di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada rekan kami juga di Jakarta Barat. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke Endra Kusuma yang berada di Bandung, Jawa Barat untuk mengetahui bagaimana penerapan PPKM darurat di wilayah Bandung, Jawa Barat. Endra, silakan. Ya, Rendra dan pemirsa Tuhan, selamat malam. Untuk pemberlakuan PPKM darurat untuk di Kota Bandung dan ada kita dari Kota Bandung sudah sama dengan kota-kota lain seperti Semarang dan Jogja. Kalau untuk di Kota Bandung sendiri, untuk pembatasan mobilitas warga di beberapa protokol jalan yang ada di Kota Bandung memang sudah hampir 3 minggu ini diberlakukan hingga masyarakat memang sudah terbiasa dengan penutupan jalan, protokol jalan, dan hal ini memang cukup merepotkan beberapa warga terutama pulang kerja malam. Seperti terlihat tadi memang ada banyak pemutar arah karena ketidaktahuan dari sekian warga yang ternyata di beberapa protokol ini memang sudah ditutup sejak pukul 6 sore tadi. Untuk di Kota Bandung ini untuk penutupan protokol jalan ini memang terbagi menjadi tiga zona, yaitu di antaranya ada dari untuk di pusat kota dan di daerah di pusat kota seperti Braga maupun dari daerah Asia Afrika dan Jalan Merdeka, dan sampai juga di penyekatan juga dilakukan untuk di tol, di dekat tol yang berbatasan langsung dengan beberapa kota penyangga lain yang di antara Kabupaten Bandung, Cimahi maupun dari Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk sejauh ini pun untuk penerapan WFH untuk di Kota Bandung ini memang hampir 100% untuk dilakukan, terutama untuk sektor non-esensial dan seperti kegiatan belajar mengajar, dan untuk mal dan perdagangan pun saat ini memang karena terjadi banyak kerumunan dan mengacu evaluasi beberapa tahun yang lalu memang terjadi penumpukan di beberapa mal, sehingga dari pemerintah kota pun secara ketat pun melakukan penutupan untuk mal dan untuk makan dan tempat rumah makan maupun kafe memang sama seperti diberlakukan, tidak boleh makan di tempat dan mungkin dibawa oleh konsumennya. Dan sejauh ini untuk fasilitas publik pun seperti masjid dan beberapa fasilitas olahraga pun sejauh ini dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat itu ditutup untuk masyarakat umum, dan untuk transportasi sendiri hampir 75% diberlakukan, terutama untuk travel, dan ini dilakukan untuk berlaku sampai tanggal 20 Juli ini. Mungkin gitu, Rendra. Baik, Endra Kusuma mengabar langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kita bersama dengan Rusdi Muslim yang saat ini berada di perbatasan antara Jakarta dan juga Tangerang. Rusdi, bagaimana dengan di lokasi Anda ini pemberlakuan PPKM darurat? Apakah ada penyekatan yang dilakukan di lokasi Anda? Saya tepatnya berada di perbatasan antara Jakarta dan Tangerang atau Jalan Dan Mogot Kalideres, di mana di sini memang ada sekitar 25 personil petugas gabungan yang melakukan penyekatan terhadap warga atau pengendara yang akan menuju Jakarta. Pada tahap penyekatan ini memang banyak terjadi kontra-kontra omongan yang dikarenakan memang banyaknya pengendara yang tidak mengetahui bahwa jalan menuju Jakarta itu ditutup. Namun begitu, para petugas melakukan pendekatan secara persuasif, menerangkan bahwa dengan diterapkannya PPKM darurat, maka akses jalan menuju Jakarta untuk sementara dibatasi, di mana kendaraan-kendaraan esensial, non-esensial, serta kritikal dibatasi hanya bisa masuk ke kendaraan itu. Salah satu kendaraan yang dapat melintas adalah kendaraan yang berupa logistik, ambulans, serta kendaraan dinas para petugas abdi negara. Tapi itu memang, Rendra, dapat saya kabarkan dari pantauan saya tadi, di penyekatan ini banyak kendaraan yang diputar balik, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana memang para petugas melakukan dengan tegas, namun humanis. Mereka menyampaikan bahwa untuk sementara waktu PPKM yang berlaku dari tanggal 3 hingga tanggal 2020 membuat mereka harus membatasi mobilitas warga yang masuk ke Jakarta. Di samping itu, Rendra, memang di Jalan Dan Mogot atau tepatnya di Kalideres ini merupakan akses menuju bandara, di mana memang di bandara pun ada pemberlakuan PPKM darurat bagi penumpang yang akan pergi menggunakan jasa penerbangan wajib divaksinasi. Hal ini itu merupakan
instruksi dari Presiden atau yang tertuang di dalam PPKM darurat. Tetapi itu penumpang tidak lagi menggunakan rapid antigen, namun penumpang wajib menggunakan tes PCR. Hal itu untuk mengurangi penyebaran virus corona yang terjadi secara masif di Indonesia ini. Demikian, Reza. Rusdi, ini pembelakuan tes PCR, apakah berlaku untuk seluruh tujuan ke sejumlah daerah atau hanya beberapa daerah tertentu saja? Ya, Reza, betul. Memang untuk penerbangan menggunakan jasa transportasi udara, selama masa PPKM darurat, penumpang yang akan pergi wajib menggunakan tes PCR untuk penerbangan domestik dan internasional. Samping itu, penumpang juga wajib menunjukkan bahwa dia sudah melakukan vaksin. Namun begitu, pihak pengelola bandara bekerjasama dengan kantor kesehatan pelabuhan memberi kemudahan bagi mereka yang belum menggunakan vaksin, maka pihak bandara telah menyediakan 3 titik tempat untuk dilakukan vaksinasi. Hal itu untuk memudahkan para penumpang melakukan perjalanan. Demikian, Reza. Baik, jika Anda berbicara mengenai penumpang yang akan pergi, bagaimana dengan penumpang yang akan datang dari luar negeri atau daerah lainnya, Rusdi? Ya, Reza, seperti diketahui memang penerapan penggunaan PCR bagi penumpang yang dari luar negeri itu sudah berlaku sesuai dengan SE Surat Edaran Gugus Tugas nomor 3. Hal itu tertuang pada saat awal tahun lalu. Namun begitu, untuk saat ini bagi penumpang penerbangan domestik yang datang atau yang tiba dari luar daerah menuju Bandara Soekarno-Hatta wajib menyertakan PCR. Jika tidak dapat menunjukkan PCR, maka dia akan diperiksa kondisi tubuhnya dan jika ditemukan kondisi reaktif atau positif, maka akan dikarantina di Wisma Atlet selama 5 hari. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari kawasan Jakarta Barat. Dan kita sudah menyimak bagaimana tadi kondisi di sejumlah daerah mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, juga Jawa Timur, bagaimana penerapan dari PPKM darurat. Sejumlah akses dibatasi, kegiatan masyarakat pun dibatasi oleh petugas, termasuk juga mengenai di bandara harus menggunakan tes PCR untuk bisa bepergian keluar daerah maupun masuk mengenai ke wilayah tertentu. Dan juga lokasi wisata seluruh wilayah ditutup sementara hingga pemberlakuan PPKM darurat ini. Dan juga pemerintah pun mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan juga tetap di rumah, tetap menggunakan masker, jaga protokol kesehatan dan juga untuk selalu mencuci tangan menggunakan air bersih ataupun air mengalir. Dan pemirsa, demikian Breaking News TV One, saya Reno Kusuma, pamit undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.